Inilah kaidah yang dibuat-buat itu, yang berbahaya itu. Inilah. Jika tidak dibuat Nabi maka haram. Itu kaidah itu kalau dibuat istilahnya at-tarku yaqtadi tahrim. Perkara yang ditinggalkan atau tidak dilakukan Nabi mengandung makna haram. Itu dibuat-buat. Enggak ada dalam literatur fikih, carilah kitab mana. Inilah yang populer sekarang itu. Mengapa sebelum tahun 2000 kita tidak ada masalah? Kita amal-amal kita ini orang berzikir setelah sholat, tahlilan, zaman-zaman dulu lah, nggak sampai seperti sekarang. Sejak tahun 2000 ke bawah ini udah keluar kaidah ini, kaidah yang dibuat-buat. Kalau tak dibuat Nabi, haram, bid'ah. Akhirnya banyak orang ditunjuk masuk neraka gara-gara kaidah ini. Itu kaidah yang tidak ada dalam kitab usul fikih. Yang ditinggalkan Nabi, yang tidak dibuat Nabi, bid'ah, haram, masuk neraka. Tidak ada. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, subuh ini kita akan mengkaji hal-hal terkait tentang perbuatan. Maknanya, apakah setiap yang tidak dibuat, setiap yang tidak dilakukan Nabi itu masuk dalam kategori larangan, atau itu disebut masuk dalam bab hukum haram, atau dinilai sebagai perbuatan yang bersifat bid'ah. Ini mau kita dalami subuh ini, karena banyak pemahaman yang mensifatkan jika tidak dibuat, jika tidak dilakukan oleh Nabi, maka perbuatan itu dinilai bid'ah, atau kalau masuk ke wilayah hukumnya disebut dengan haram. Apakah sesuatu yang tidak dibuat itu masuk kategori haram atau dilarang dalam agama? Kita akan lihat beberapa riwayat, kemudian nanti kita lihat kaidahnya dalam agama. Yang pertama, Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertasbih 12.000 dalam sehari. Disebutkan oleh Imam Az-Zahabi, muridnya Imam Ibnu Katsir. Disebutkan dalam riwayat itu diriwayatkan dari Ikrimah, anna Abu Hurairah kana yusabbihu kulla yawmin 12,000 tasbihatin. Jadi Abu Hurairah itu bertasbih setiap hari lebih kurang 12.000 kali. Apakah itu dibuat Nabi? Apakah itu diperintah Nabi? Tidak ada riwayat yang menjelaskan tentang bilangan khusus. Tapi apakah karena tidak dibuat Nabi itu masuk wilayah mengada-ngada? Kan ada yang memahami agama begitu. Nah, riwayat-riwayat yang akan kita bahas ini menunjukkan dan memberikan penjelasan kepada kita secara nyata bahwa ada ternyata amalan-amalan itu tidak dilakukan Nabi, tapi dia masih sejalan dengan syariat. Jadi melihat kaidahnya bukan pada batasan perbuatan Nabi saja. Jadi ada beberapa riwayat lagi. Kemudian Abu Hurairah juga sebelum tidur melazimkan zikir 1000 tasbih sebelum tidur. Juga disebutkan dalam kitab Siyar A'lam An-Nubala an Abdul Wahid ibni Musa, dari Abdul Wahid bin Musa, Nuaim bin Al-Muharrar bin Abi Hurairah. Jadi anaknya kan meriwayatkan kepada kami dari kakeknya Abu Hurairah,
Sesungguhnya Abu Hurairah annahu kana lahu khaitun. Abu Hurairah ini memiliki tali benang. Pada tali benang itu ada 1000 simpul. Jadi setiap beberapa senti gitu disimpulkan. Ada 1000 simpulan. Itulah yang dia zikirkan sebelum tidur, 1000. Kita hari ini bentuknya tasbih itu. Sementara banyak juga orang hari ini membid'ahkan tasbih itu. Padahal Abu Hurairah itu dah pakai tasbih. Cuma versi tasbihnya ya benang itulah, dibuat simpul-simpul sampai 1000. Mengapa Abu Hurairah tak pakai tasbih seperti sekarang? Belum ada alat melubangi benda lagi waktu itu. Jadi kalau dilubangi sesuatu lalu dimasukkan tali benang kan jadi mudah. Saat itu ya benang telah disimpul-simpulkan. Jadi kalau ada orang membid'ahkan, sekarang kan ada, oh tasbih itu ajaran Hindu katanya. Karena orang Hindu pakai kayak tasbih itu kan. Dikait-kaitkan ke sana. Padahal Abu Hurairah sudah mempraktekkan itu. Dia buat 1000 simpulan. Dan dia lakukan itu sebelum tidur, bertasbih. Apakah itu dilakukan Nabi? Apakah itu diperintahkan Nabi? Tidak ada riwayat menjelaskan itu. Hai orang beriman, buatlah tali simpulan itu. Atau berzikirlah engkau 1000 kali dengan tali. Tak ada. Nah, jadi mengapa bisa bertasbih atau tasbih? Kalau bahasa Arab namanya subha. Makanya ada sanad riwayat Ibnu Abbas itu dia al-munawalah lis-subha. Jadi menerima riwayat sanad yang dari guru ke guru sampai kepada Ibnu Abbas bertasbih dengan alat. Nah, jenisnya ya seperti tali simpulan itu, tapi sampai sekarang kan jadi seperti tasbih yang ada sekarang. Nah, itu sebetulnya disyariatkan. Ada ijazahnya tuh. Kita pun mendapatkan ijazah dari guru-guru kita sampai kepada Abdullah bin Abbas, dan itu dilakukan sahabat Nabi. Nah, mengapa ada orang harus pakai jari? Kan ada yang dipraktekkan sahabat itu bahagian dari sunnah juga. Kan Nabi juga pernah mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidinal mahdiyyin. Hendaklah kalian mengikut sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin, sunnah para sahabat Nabi. Itu juga direkomendasi Nabi. Jadi orang menduga bahwa tidak dilakukan Nabi itu sesuatu yang keliru, maka lihatlah riwayat-riwayat yang kita bahas subuh ini, itu mengindikasikan bahwa perbuatan itu memang tidak dibuat Nabi, tetapi dibenarkan secara agama. Dalam kaidah syariat itu tidak disalahkan. Nah, mengapa itu dilakukan? Untuk memudahkan. Kan tasbih itu untuk memudahkan menghitung. Kalau 1000 kali gimana kita menghitung pakai tangan, mungkin lebih susah kita fokus menghitungnya. Akhirnya kita bukan pada tasbihnya lagi, bukan pada lafaz atau zikirnya yang ditonjolkan, tetapi menghitungnya lebih ini. Karena ini berapa jari, ini 1 jari 3 gitu. Tapi kalau dengan tasbih itu udah sampai nanti kode tandanya, ada sampai 1000. Atau yang tasbih kita yang 99 tambah 100 itu kan. Kan ada selesai. 33 ada batasnya, 33 ada batasnya, 33 ada batas akhirnya. Nah, itu kan untuk memudahkan, wasilah. Sama seperti masuknya mikrofon ini dulu. Ini wasilah. Di Saudi dulu, di Saudi itu sound system mikrofon itu dinilai bid'ah. Belum lama lagi itu berubahnya tak bid'ah itu. Itu di masa-masa Imam Asy-Sya'rawi, ditulis oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam kitab Kaifa Nata'amal Ma'as Sunnah An-Nabawiyah. Saya baca kitab itu, dikisahkan tuh riwayat
Imam Asy'ari ulama dulu, datang dia ke Mesir, datang dia ke Makkah. Saat itu belum ada lagi mikrofon. Nah, tetapi di tempat-tempat lain sudah ada. Lalu disarankan oleh Syekh, gimana supaya terdengar semua ini, kita pakai mikrofon. Supaya ketika imam membaca ayat, semua orang yang hadir di pelaksanaan haji umroh ini terdengar semuanya. Kata dia, itu bid'ah. Ini kata Syekh yang di Saudi. Tidak pernah dilakukan Nabi, tidak pernah diperintahkan Nabi. Begitu memahaminya dulu di Saudi. Tapi imam ulama Mesir ini dia menggunakan akal untuk memahami agama ini. Kebetulan Syekh yang membid'ahkan ini pakai kacamata. Lalu ditanyanya kan, nah, antum pakai kacamata? Oh, ini tujuan saya untuk memudahkan saya baca Al-Quran, katanya. Nah, begitu juga lah mikrofon itu, katanya. Mikrofon itu ada untuk mempermudah agar orang mendengar suara imam. Jadi mana larangannya? Wasilah, kacamata itu juga wasilah. Mikrofon itu juga wasilah untuk memudahkan. Jadi sejak saat itu baru masuk mikrofon itu di Saudi. Artinya memang perlu akal, menggunakan akal. Sama dengan tasbih itu, wasilah untuk mengingat Allah dengan ada zikir. Makanya orang dulu kalau jumpa dengan ulama, di tangan ulama itu tasbih. Kita lihat Syekh Usamah kemarin itu luar biasa. Biasa aja dia, tengokkannya betul. Di depan jamaah itu teladan. Ya, sekarang kan orang malu mungkin kita tasbih di depan orang ramai kan. Tengok, luar biasa. Itu menjadi uswatun hasanah. Diputar, besar pula tasbih itu. Sambil zikir jalan terus. Begitu orang dulu. Orang jumpa ulama-ulama itu megang tasbih. Sekarang jumpa ulama sekarang lah, yang ulama ustaz-ustaz kita gitu. Itu kalau jumpa megang HP megang HP itu, tengok apa berita segala macam. Kalau dulu tasbih. Nah, jadi itu sudah dilakukan sejak zaman dulu. Sahabat Nabi Abu Hurairah bertasbih dengan tali simpulan 1000 kali dalam setiap sebelum tidur. Jadi mengukur perbuatan Nabi itu tidak boleh kita menetapkan hanya perbuatan Nabi saja baru bisa kita amalkan. Kalau tidak dilakukan Nabi maka itu perbuatan yang dianggap haram. Kaidah seperti itu harus diperbaiki. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas itu kalau bahasa orang yang menolak amalan seperti ini itu dianggap syirik itu. Ditulis Al-Quran, ayat Quran, kemudian disiramkan dengan air, kemudian dimandikan atau diminumkan kepada perempuan yang akan melahirkan. Itu dianggap syirik itu. Tapi itu dilakukan Abdullah bin Abbas. Quran ini kan obat, memudahkan urusan. Maka Abdullah bin Abbas sudah melakukan itu, diperintahkannya tulis ayat ini, kemudian mandikan. Yang sulit kan ada perempuan sulit dia melahirkan. Nah, ada ayat-ayat tertentu dituliskan, kemudian dimandikan, dengan sebahagian air itu diminumkan kepada wanita yang sangat sulit untuk melahirkan itu. Itu dimudahkan Allah. Itu bagi orang-orang tertentu itu dah dianggap haram itu yang begitu. Tapi itu dilakukan sahabat. Apakah Nabi buat? Nabi pun tidak buat. Tetapi sahabat melakukan. Apalagi ini anak pamannya Nabi. Dari mana dia tahu begitu? Nah, oleh karena itu sebahagian ulama mengatakan sahabat melakukan itu tidak sembarangan. Itu karena dia sudah tahu bahwa itu bukan haram. Kenapa? Karena yang dilakukan sahabat Nabi itu dijamin oleh Allah. Apa sebab? Dalam Quran disebutkan radhiyallahu anhu.
diridhoi Allah mereka. Makanya periwayatan dalam hadis, kalau orang mengkaji ilmu hadis mustalah, itu ada takhrij namanya. Mentakhrij itu menentukan hadis ini sahih atau tidak, itu ada proses untuk meneliti sanad. Sanad itu kan umpamanya dari Imam Abu Dawud, dari gurunya sampai ke sahabat, sampai ke Nabi. Nah, kalau dari Imam Abu Dawud sampai ke guru-gurunya sampai sebelum sahabat, itu diteliti dalam kitab Tahzibut Tahzib, ada Tahzibul Kamal fi Asma'ir Rijal Imam Al-Mizzi, diringkas oleh Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dengan kitabnya Tahzibut Tahzib. Banyak kitab yang menjelaskan biografi ulama-ulama hadis itu. Tapi kalau sudah sampai ke level sahabat, enggak perlu diteliti. Kenapa? Kulluhum udul. Semua sahabat itu dijamin oleh Allah, mereka itu orang yang menjaga dirinya dari dosa, sehingga dipastikan thiqah, terpercaya. Nah, ini kalau udah sampai ke level sahabat, ini orang terpercaya. Nah, begitulah Allah meridhai para sahabat Nabi. Nah, sehingga mengapa ada orang meragukan perbuatan sahabat? Apakah gara-gara tak dibuat Nabi? Padahal Nabi merekomendasi kalau sahabatku ini ikut juga sunnah sahabatku ini. Jadi ada orang yang melakukan ini tak boleh dilarang-larang, tak apalagi sampai dikatakan dia melakukan perbuatan bid'ah yang akan masuk neraka. Karena kategori bid'ah ini dolalah, gitu kan? Kalau sudah dolalah, finnar. Nah, itu yang harus diwaspadai. Banyak riwayat lain kalau kita lihat, ada seperti misalnya Abdullah, bahkan di dalam sholat sekalipun. Bayangkan, kalau itu tadi yang di luar sholat mungkin ayalah ada mungkin kaedahnya selagi sejalan. Dalam sholat, seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Apa yang dilakukan Abdullah bin Umar? Rasulullah lafaz tasyahudnya, di antara lafaz tasyahud tahiyat Nabi itu kan ada beberapa versi, at-tahiyyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah, ada juga at-tahiyyatu lillah, ada juga at-tahiyyatu waz-zakiyatu was-salawatu wat-thayyibatu lillah, ada juga seperti lafaz ini at-tahiyyatu lillah, as-salawatut thayyibatu, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Lalu Ibnu Umar berkata, saya tambahkan wa barakatuh. Kemudian lafaz itu saya tambahkan lagi, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, asyhadu an la ilaha illallah. Saya tambahkan wahdahu la syarikalah. Kan ada riwayat yang membatasinya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi Abdullah bin Umar mengatakan, saya tambahkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kemudian kalau begitu ini ditambahkan. Abdullah bin Umar sahabat yang nambahkan? Iya. Nah, apakah itu berarti sahabat Nabi ini menentang Nabi? Nah, maka kaedahnya kalau sudah ditambahkan sahabat begitu, itu sudah berdasarkan pertimbangan, tidak mungkin dia sengaja untuk mengada-ngada. Tidak mungkin dia sengaja untuk menyesatkan orang-orang setelahnya. Karena sahabat Nabi itu Allah yang menjamin mereka masuk surga, mereka diridhoi oleh Allah, dan perbuatannya itu simpelnya dari mana dia tahu? Apakah dia pernah bertanya dengan Nabi? Mungkin. Dan mungkin juga tidak terkodifikasi pertanyaannya itu dalam bentuk hadis. Saya pernah bertanya kepada Nabi tentang ini, apakah boleh ditambah? Tak ada. Tetapi disebutkan saya tambahkan kalimatnya begitu. Dan tambahan yang dilakukan sahabat Nabi itu dibenarkan secara agama. Sehingga kalau orang melihat teks hadis ini, tak ada nampaknya komunikasi dia dengan Nabi, dia menambahkan sendiri. Lalu apakah dia menambahkan itu dianggap sebagai perbuatan yang menyalahi agama? Tunggu dulu. Maka perlu untuk melihat bahwa perbuatan sahabat itu dibenarkan secara agama.
Ada lagi bahkan tasyahud khusus, tahiyat juga, yang dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud. Wa anis Sya'bi qala kana Ibnu Mas'ud yaqulu ba'da salam. Jadi Ibnu Mas'ud setelah mengucapkan assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, beda bacaannya dengan yang kita baca. Kalau kita baca apa setelah asyhadu ayyuhan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Tapi yang dilakukan Abdullah bin Mas'ud, assalamu alayna mir rabbina. Kan beda tuh. Assalamu alayna mir rabbina. Tapi yang dilakukan Abdullah bin Mas'ud ini tidak salah. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Haythami, riwayat ini dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir, seluruh perawinya adalah perawi yang terpercaya dan hadis ini sahih, riwayat ini sahih. Artinya kalau riwayat sahih ini bisa saja diamalkan. Dan tidak berarti dianggap itu perbuatan bid'ah karena mengada-ngada. Nah, ini contoh-contoh yang nyata, real. Kita ingin mengatakan kaidah setiap yang tidak dibuat Nabi itu keliru atau haram atau bid'ah, itu perlu didudukkan itu. Banyak data yang menjelaskan tentang tidak boleh dibatasi sunnah itu pada perbuatan Nabi saja. Sunnah itu mencakup keseluruhan. Kalau tadi Abu Hurairah 10.000 sekali dalam sehari, tapi ada sahabat yang 100.000 dalam sehari tasbihnya. Siapa itu? Abu Darda, bertasbih 100.000 dalam sehari. Qila li Abi Darda, ditanyakan kepada Abu Darda, dia tak pernah berhenti berzikir. Tanya, berapa banyak berzikir dalam sehari? Kata Abu Darda, 100.000 sekali, 100.000 kali. Tapi ujungnya dikatakan kecuali kalau jari jemari ini keliru, karena kan terlebih terkurang. Pokoknya rata-ratanya 100.000 lah. Makanya Abu Hurairah tak mau keliru, itu dibuatnya benang tadi. Jadi orang kalau tak mau keliru dia ngitung pakai jari, ya pakai tasbih itu lah. Tapi yang luar biasa, Abu Darda ini terkenal dengan ahli ibadah. Ada sahabat itu memang ibadahnya tinggi. Bahkan saking hebatnya ibadah Abu Darda ini, diriwayatkan Abu Darda dalam kitab yang lain, bahwa Abu Darda ini yaqumul lail wa yasumun nahar. Siangnya puasa terus, malamnya qiyamul lail terus. Maksudnya tak tidur. Malam itu dia salat malamnya. Salat malam, tak tidur. Selesai isyak tu dia terus salat sampai subuh setiap malam. Kuat dia. Kita tak kuat. Tak ada tidurnya. Siangnya udahlah berpuasa, malamnya dia qiyamul lail, tak pernah tidur malam itu. Boleh jadi tidurnya siang lah, tapi malam tu dia ibadah. Nah, siang puasa, malam qiyamul lail. Suatu ketika datanglah sahabatnya Salman Al-Farisi itu, sampai disodorkan makanan, tetapi dia tak mau makan. Kenapa dia tak mau makan? Lalu kata istrinya kepada Salman Al-Farisi, inna akhaka laisa lahu hajatun ila dunya. Saudaramu ini, Abu Darda ini, dia ini tak peduli lagi dengan dunia. Dia tak butuh dengan dunia. Tapi kata Salman, wallahi la tuftiranna, demi Allah engkau wajib makan. Tak boleh menyiksa diri sampai setiap siang hari puasa terus. Tak boleh seperti itu. Menyiksa diri namanya. Inna li ahlika alaika haqqan. Sesungguhnya keluargamu dia punya hak, beri dia hak. Wali jasadika alaika haqqan. Jasadmu punya hak, beri dia hak. Jangan sampai tak tidur. Ada masa itu tidur. Sampai tak tidur itu kan menyiksa diri.
Itu sampai seperti itu. Intinya sahabat ini amat sangat luar biasa. Mereka ini banyak di antara mereka itu ahli ibadah. Ada pula seperti yang dilakukan Imam Zainal Abidin, 1000 rakaat sehari semalam. Kita salat 5 waktu, kadang saya salat 5 waktu aja dah cukup dah tu katanya. Dah alhamdulillah. Kawan saya 2 kali salatnya sehari gitu. Dibandingnya begitu. Tapi bandingkanlah dengan yang dilakukan para ahli ibadah ini. Mereka bahkan 1000 rakaat sehari semalam. Itu tentu yang dimaksud salat-salat sunnah itu. Ada banyaklah kalau kita mau lihat, ada Imam Ali bin Abdullah, ini mereka amal-amal yang ini banyak sekali ini kalau kita lihat data-datanya. Imam Baqi bin Makhlad khatam Quran setiap malam. Salat siang 100 rakaat. Iya, maksudnya salat sunnah. Salat sunat mutlak 100 rakaat. Mungkin habis zuhur itu masih salat sunat gitu ya. Kenapa? Karena dia puasa setiap hari. Dia tidak ada waktunya untuk makan itu. Dia waktu-waktu yang kita gunakan untuk makan, di saat itu dia tetap ibadah. Luar biasa amal-amal. Apakah ada Nabi menyuruh begitu? Enggak ada. Tapi apakah yang dilakukannya itu menyimpang? Tidak juga. Nah, Imam Ahmad salat malamnya gimana? 300 rakaat sehari semalam. Nah, itu Imam Ahmad. Imam Hambali yang kita kenal dengan Hambali kan. Satu di antara 4 imam mazhab itu yang populer, Imam Ahmad bin Hanbal. Fi yaumin yusalli kulla yaumin wa lailatin 150 rakaat. Sampai ada salat sehari semalam 150 rakaat dalam riwayat yang lain. Artinya sampai juga disebutkan ayah saya, kata Abdullah ni anak Imam Ahmad, ayah saya melaksanakan salat sehari semalam 300 rakaat. Itu luar biasa. Bahkan ada lagi yang menarik, yang dilakukan Imam Ahmad di dalam salat juga tidak pernah diperintahkan Nabi, tapi dia lakukan dalam salat. Yang mana riwayat itu? Da'autu lisyafi'i la ad'u wallah lisyafi'i fi salati mundu 40 sana yaqulu Allahumma ighfir li walidayya wa li Muhammad bin Idris asy-Syafi'i. Aku mendoakan guruku Imam Syafi'i di dalam salat. Berapa kali, berapa lama? 40 tahun. Sejak 40 tahun ini katanya aku doakan guruku Imam Syafi'i. Apa doanya? Allahumma ighfirli wa li walidayya wa li Muhammad bin Idris asy-Syafi'i. Dilakukan itu dalam sujud. Tak ada disuruh Nabi itu, hai umat Islam kan, sahabat-sahabat umpamanya pun tidak ada Nabi katakan kalau nanti engkau sujud doakanlah guru. Tidak ada. Yang ada yang disebut Nabi diperintahkan bacalah tasbih subhana rabbiyal a'la subuhul quddus. Tetapi apa yang dilakukan Imam Ahmad? Aku doakan guruku Imam Syafi'i di dalam salatku sejak 40 tahun. Apakah kalau dipakai kaedah ini, setiap yang tidak dibuat dan diperintahkan Nabi maka perbuatan itu sesat, bid'ah, masuk neraka? Berapa banyak orang mau dimasukkan ke neraka nih gara-gara kaedah itu. Bahaya itu kaedah. Kalau tidak dibuat Nabi maka itu adalah bid'ah, kemudian ujungnya masuk neraka. Berarti banyak sekali orang yang dimasukkan neraka. Abdullah bin Abbas dari sahabat Nabi, Abu Hurairah, Zainal Abidin, Abu Darda, ya kan? Termasuklah imam mazhab. Mulai dari sahabat sampai ke imam mazhab masuk neraka semua. Banyak sekali orang-orang hebat dimasukkan ke neraka. Sedangkan orang hebat-hebatnya aja masuk neraka, apalagi orang tak hebat itu. Jadi masanya ini perlu diuji di kaedah yang dibuat-buat itu. Itu kaedah enggak ada sebetulnya. Tapi kok jadi semacam
viral gitu kan. Kenapa orang pakai kaidah setiap kalau tidak dibuat Nabi itu dijadikan dipopulerkan terus sampai orang yakin gitu. Dia memang kalau sesuatu yang disampaikan terus itu akhirnya orang menjadi percaya. Sebagaimana ketika ditunjuk terus, ditampilkan terus di televisi, akhirnya orang biasa saja kan. Yang sudah jelas-jelas sesat nyata, kalau udah sering-sering dengar, akhirnya yang sesat itu jadi tak sesat itu. Nah sering terus. Jadi ini perlu diukur dengan parameter ilmu gitu kan. Ilmiahnya seperti apa. Kemudian ada lagi minum air Al-Quran. Itu tadi kan dah ada tadi. Tapi itu dilakukan oleh ulama salafus saleh. Jadi yang mengaku salaf, nah itu kan. Coba lihat ulama salafus saleh dulu. Apa yang mereka lakukan? Ulama salafus saleh mengatakan ayat-ayat Quran itu dituliskan, kemudian airnya diminum. Kata Imam Mujahid, boleh hukumnya menulis ayat Quran, airnya dimandikan, kemudian diberikan kepada orang sakit. Itu kan dinilai semacam apa itu oleh sebagian orang, semacam mantra atau apa namanya itu. Kalau dikatakan syirik-syirik, kan ada orang yang suka syirik-syirik gitu kan. Maksudnya suka mengatakan syirik gitu. Padahal belum diuji lagi yang dilakukan. Itu dilakukan oleh ulama seperti ulama-ulama salafus saleh dulu. Bahkan, nah ini kita lihat lagi, mulai dari ahlus sunnah sampai kepada ulama-ulama yang dinilai punya pemahaman sendiri tentang agama, seperti misalnya dalam bab akidah kan kita sebahagian besar kita memang agak berbeda dengan Syekh Ibnu Taimiyah. Di antara tauhid yang dibagi itu kan yang 3 itu. Kemudian meyakini Allah di atas aras secara fisik, istiqrar, duduk. Itu kan menjisimkan Tuhan, mujassimah. Nah, bahkan Syekh Ibnu Taimiyah sekalipun dia memiliki zikir khusus. Dibuatnya rangkaian zikir itu, dilakukannya itu berapa kali. Lalu dia berkomentar, siapa yang mengamalkan 40 kali setiap hari zikir ini, antara sholat sunat fajar sampai sholat subuh. Karena kita sholat sunat fajar sebelum subuh. Nah, antara itu dizikirkanlah kalimat Ya Hayyun Ya Qayyum La ilaha illa anta birahmatika astaghith, maka ia mendapatkan kehidupan hati. Hidup hatinya. Hatinya mati jadi hidup. Nah, zikirkanlah itu. Syekh Ibnu Taimiyah. Ada hadisnya yang begitu. Atau itu dibuat-buat. Nah, kalau orang mengatakan itu tidak dilakukan Nabi, itu berarti masuk neraka. Istilah itu kan, kaidah itu. Bahkan Syekh Ibnu Taimiyah juga membaca surah Al-Fatihah dari subuh, habis salat subuh nih, sampai terbit matahari. Al-Fatihah aja dibacanya. Sementara sebahagian orang yang ngikut Syekh Ibnu Taimiyah mengharamkan, membid'ahkan baca Al-Fatihah setelah solat. Sampai-sampai wallahi di YouTube tuh kita tengok kan. Wallahi pakai sumpah, tidak ada zikir Al-Fatihah setelah solat. Dia tak tahu Syekh Ibnu Taimiyah baca Al-Fatihah habis salat subuh. Bahkan berapa lama dia membaca itu sampai terbit matahari. Al-Fatihah aja baca. Siapa yang mengatakan itu? Murid-murid ini kan banyak penjelasannya. Fara'aituhu yaqra'ul Fatihah. Saya ini muridnya mengaku, saya melihat Syekh Ibnu Taimiyah membaca Al-Fatihah wa yukarriruha, dan dia terus-menerus mengulang. Sampai kapan dia melakukan itu? Sampai irtifa asy-syams, sampai terbit matahari. Jadi kalau ada orang melarang, katanya tidak boleh baca Al-Fatihah setelah salat, kasih tahu Syekh Ibnu Taimiyah bahkan mengkhususkan membaca Al-Fatihah setelah salat subuh. Bukan sekali 2 kali, diulang-ulang sampai terbit matahari. Ada dibuat Nabi begitu? Enggak ada. Terus apakah setiap yang tak dibuat Nabi? Kaidah itu lagi. Jadi kita kaidah itu memang harus kita dudukkan ini. Banyak nih kalau mau kita bahas satu-satu nih, panjang ceritanya nih, tapi kita ambil poin terakhirnya ini tentang
pendapat atau kaedahnya, tentang kaedahnya. Nah, kan yang menjadi problema itu sebetulnya kan kaedah hadis ini. Yang menjadi poinnya itu kan ada yang menjadikan hadis ini sebagai landasan untuk mengatakan bahwa bid'ah itu sesat. Karena kalimatnya kullu. Dia poin penting itu mengapa ada orang memahami setiap yang tidak dibuat Nabi itu bid'ah itu karena ini. Hadis memang sahih hadis ini, tapi hadisnya sahih, pemahamannya yang tidak sahih kadang-kadang. Banyak orang paham, dia tahu dia hadis itu sahih, tapi pemahamannya dhaif. Kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah adalah sesat. Setiap itu kan dianggap semua oleh sebahagian orang yang memahami bid'ah ini sesat. Artinya apapun nama bid'ahnya sesat. Setiap bid'ahnya itu kan sudah tidak ada lagi peluang itu. Setiap bid'ah sesat. Tapi mengapa tidak mau merujuk kepada penjelasan ulama? Itu kan memahami sendiri tuh. Orang kalau sudah dapat dia kalimat nih, tiap-tiap perkara yang dibuat-buat adalah bid'ah. Setiap yang dibuat-buat kan tidak dibuat-buat itu maksudnya tidak dibuat Nabi. Siapapun orang yang tidak melakukan sesuatu yang tidak dibuat Nabi, itu kaidah yang dipakai itu berdasarkan hadis ini adalah sesat. Kullu bid'atin dhalalah. Tapi sayang, mengapa tidak merujuk kepada pendapat ulama? Berapa banyak orang sesat memahami agama itu gara-gara memahami teksnya. Langsung diterjemahkan, langsung dipahami menurut pikirannya. Tak percaya dia sama ulama. Coba kita lihat, bandingkan dengan pendapat Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Bukan tiap-tiap bid'ah, bahkan dibagi bid'ah itu. Ini tidak semua bid'ah yang sesat itu. Kata Imam Syafi'i, al-bid'atu bid'atani. Bid'ah itu ada dua. Yang pertama mahmudatun, yang kedua madhmumatun. Bid'ah yang terpuji, ada pula bid'ah yang madhmumah, bid'ah yang tercela. Nah, yang dinilai sesat itu yang bid'ah tercela, madhmumah. Adapun bid'ah yang mahmudah, yang terpuji itu tidak sesat. Jadi kategorinya itu dibagi dulu bid'ah itu. Yang membaginya Imam Syafi'i. Di mana disebutkan banyak penjelasannya. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan itu dalam Syarah Sahih Bukhari. Bid'ah itu menurut Imam Syafi'i dibagi dua. Jadi dulu menetapkannya begitu. Gimana cara membedakannya? Membedakan ini mahmudah, ini mazmumah. Gimana membedakannya? Ada ketentuannya. Ini kaidah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i yang mengatakan, "Fama wafaqa sunnah fahuwa mahmud, wa ma khalafaha fahuwa madmum." Jika sesuai dengan sunnah, makanya sunnah itu harus dipahami betul apa yang disebut sunnah. Jika sesuai dengan sunnah berarti dia bid'ah mahmudah. Kalau bertentangan dengan sunnah maka dia bid'ah mazmumah. Sederhana sekali. Nah, sekarang gimana kita menentukan bahwa yang dilakukan oleh Abu Hurairah 10.000 itu tadi itu mahmudah atau mazmumah? Gimana ngukur mazmumah atau mahmudahnya? Sesuai sunnah atau tidak? Katanya kalau dilakukan Nabi baru disebut sunnah. Nah, kaidah sunnahnya harus dipahami. Ucapan, perbuatan, persetujuan. Mana yang dikategorikan setuju itu? Iya, dia bernaung di bawah Al-Quran. 10.000 itu kan banyak. Kategori banyak itu ya bisa 10.000, 20.000, 30.000. Kalau yang sedikit mungkin kan relatif untuk kata. Bisa saja orang menganggap 100 itu dah banyak bagi pemula. Tapi kalau orang dah ahli zikir itu sedikit. Nah, tetapi apa yang melindungi bahwa 10.000 banyaknya yang dilakukan oleh Abu Hurairah adalah ayat Quran. Yang mana itu? Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang beriman, berzikirlah engkau kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Jadi enggak bertentangan dengan ketentuan Allah dalam Quran, bahkan enggak bertentangan. Nah, jadi di situ
harus melihat mahmudahnya. Kemudian itu jawaban pertama. Ada jawaban yang kedua. Kata Imam Syafi'i dalam kitab Manaqib Syafi'i itu yang ditulis Imam Al-Baihaqi, kata Imam Syafi'i ada dua katanya. Perkara yang dibuat-buat bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan sunnah, bertentangan dengan athar atau ijma', maka itulah yang disebut bid'ah dhalalah. Bid'ah yang sesat itu. Tapi ada yang kedua, perkara yang dibuat-buat dari kebaikan, tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan sunnah, athar dan ijma', maka itu disebut bid'ah ghairu mazmumah, bid'ah yang tidak tercela. Imam Syafi'i sudah mengkaji. Maka Imam Syafi'i itu terkenal dengan ahli usul fikih. Jadi dia melihat dasar-dasarnya itu sudah diperhitungkannya semuanya, kaedah-kaedah agama, maka lahirlah kitabnya Ar-Risalah itu. Nah, jadi kita bersyukur karena Imam Syafi'i sudah meletakkan dasar-dasar memahami agama sehingga orang tahu bisa membedakan ini yang mazmumah, ini yang mahmudah. Tidak pakai teks setiap. Nah, itu kalimat setiap tadi itu. Dan Imam Nawawi lah yang mengomentari setiap bid'ah sesat itu. Apa kata dia? Nah, ini Imam Nawawi ini yang mudah sederhana. Adapun sabda Nabi yang mengatakan kullu bid'ah dhalalah, semua bid'ah itu sesat. Kan itu kalimat, setiap bid'ah sesat. Itu maksudnya kata Imam Nawawi ini, fa hadza 'amun makhsus. Ini kalimatnya sifatnya umum. Maksus tetapi dia dikhususkan. Gimana maksud? Wal muradu ghalibul bid'ah. Yang dimaksud itu adalah pada umumnya bid'ah itu sesat. Jadi bukan maksudnya semua tak ada lagi pengecualian. Pada umumnya bid'ah itu sesat. Jadi kalau ada orang misalnya meyakini sholat itu umpamanya 5 waktu sehari semalam, dibuatnya 3. Itu kan mengada-ngada dia. Atau dibuatnya rakaat yang 3 atau dibuat jadi 5. Itu juga mengada-ngada. Nah, pada umumnya yang mengada-ngada membuat seperti itu bid'ah. Tapi ada bid'ah kalau dia sesuai sejalan dengan nilai-nilai Quran, maka itu bid'ah yang baik. Jadi harus dilihat hadis itu maknanya bukan mengeneralisir semua tanpa terkecuali. Ada bid'ah yang sesat, ada bid'ah. Termasuklah Al-Quran ini bid'ah juga ini. Kalau mau dilihat secara teksnya, mana ada zaman Nabi Quran pakai kertas. Kalau diukurlah sesuatu yang tidak dibuat Nabi, tidak diperintah Nabi bid'ah, banyak bid'ah. Mulai dari Quran ini, mulai dari sajadah kayak gini, apalagi ini teknologi ini bid'ah semua yang kita buat nih. Ada yang seperti ini, apalagi itu karpet-karpet, segala macam yang ada di masjid ini bid'ah semua ini. Kalau mau kita ukur, tidak dibuat Nabi. Banyak yang kita lakukan sekarang dalam ibadah tak dibuat Nabi ini. Tetapi mengukurnya bukan di situ. Sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, disitulah menentukan. Mungkin itulah. Sebetulnya banyak ini dasar-dasar yang mau kita. Ini terakhir sebelum saya tutup. Inilah kaidah yang dibuat-buat itu, yang berbahaya itu. Inilah. Jika tidak dibuat Nabi maka haram. Itu kaidah itu kalau dibuat istilahnya at-tarku yaqtadi tahrim. Perkara yang ditinggalkan atau tidak dilakukan Nabi mengandung makna haram. Itu dibuat-buat. Enggak ada dalam literatur fikih, carilah kitab mana. Inilah yang populer sekarang itu. Mengapa sebelum tahun 2000 kita tidak ada masalah? Kita amal-amal kita ini orang berzikir setelah sholat, tahlilan, zaman-zaman dulu lah, nggak sampai seperti sekarang. Sejak tahun 2000 ke bawah ini udah keluar kaidah ini, kaidah yang dibuat-buat. Kalau tak dibuat Nabi, haram, bid'ah. Akhirnya banyak orang ditunjuk masuk neraka gara-gara kaidah ini. Itu kaidahnya tidak ada dalam kitab usul fikih. Yang ditinggalkan Nabi, yang tidak dibuat Nabi, bid'ah, haram, masuk neraka. Tidak ada.
Maka ini kita uji nih kaidah ini.